saya Reskianti. Di sini saya akan memulai paparan materi dari kelompok kami yang mengenai alur evolusi kelembagaan Bank Indonesia. Jadi dari materi alur evolusi kelembagaan Bank Indonesia terdapat beberapa tahun. Jadi dari alur evolusi kelembagaan Bank Indonesia terdapat ada beberapa tahun, diantaranya yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tahun 1600. Di tahun 1600, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan mengisi mencari rempah-rempah di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Dan di tahun 1602, pembentukan maskapai dagang Verenigde Oost-Indisch Company yang dikenal dengan nama VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur. Dan di tahun 1603, tugas VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, namun gagal. Dan di tahun 1746, Bank Koren atau Bank Linin, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746, di mana Bank Venkoran memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang harga lainnya. Dan pada tahun 1752, Bank Venkoran disempurnakan menjadi Bank Venkoran, Bank Ven Lining. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menetapkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan mengiming-imingkan imbalan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah atau evolusi Bank Sentral atau Bank Indonesia yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, baik alur sejarah selanjutnya ialah terjadi pada tahun 1818, yang dimana Bank Koren and Bank Lining, yang merupakan bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746, ditutup karena mengalami krisis keuangan. Selanjutnya, pada tahun 1828, berdirilah The Javaske Bank, yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintahan kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak istimewa kepada De Javaske Bank untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, De Javaske Bank memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktrooi sebagai periodik diperpanjang 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, De Javaske Bank telah melalui 7 kali masa perpanjangan oktrooi. De Javaske Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Masa penduduk Jepang pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG). Lalu pada tahun 1942, masa Hindia Belanda pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktrooi atau hak-hak istimewa kepada De Javaske Bank DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktrooi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali hingga tahun 1922. Telah dilakukan 7 kali perpanjang oktrooi. Baiklah, saya akan meneruskan dari saudari Preti Alia. Tahun 1945, dua wilayah di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NISA. Pada masa ini, NISA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NISA. Hal ini berujung untuk mengacaukan ekonomi Indonesia, sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan UUD 45 pasal 23, yaitu berhubungan dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur
peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah Republik Indonesia membentuk Bank Sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Keberadaan BNI milik RI dan DJB milik NISA membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang atau Kurei War. Pada masa ini, uang DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal sebagai uang putih. Tahun 1949, Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Selanjutnya, tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara pada tahun 1968. Pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi penyaluran kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui UU Nomor 21 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Selanjutnya, tahun 1988, deregulasi perbankan, BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditunjukkan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Selanjutnya tahun 1997, krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating X rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ani Anggraini. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, Bank Indonesia menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework ITV, kredibilitas Bank Indonesia dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi peraturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Oke, baik. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.